Beliau tadi melelang sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada beberapa video yaitu tentang tingkah lakunya yang konyol, yaitu dari Bahar bin Smith. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Bisnis dengan mengatasnamakan cucu Nabi memang sangat menggiurkan. Apalagi dibumbui dengan mulut kasar dan lipstik merah di bibirnya, membuat barang murahan bisa terjual dengan harga puluhan juta. Dan lihatlah ketika Habib Bahar menjual barang murahannya itu. Sebelum jualan dilakukan, ia teriak-teriak menghina pejabat, lalu menangis. Dan lihatlah setelah ia keluarkan triknya itu. Beliau tadi melelang sorban 10 juta, kemudian cincin beliau diawali dengan nilaian 10 juta. Siwak yang beliau pakai diawali dengan nilai 1 juta. Meskipun harga yang dibanderol tak masuk nalar, namun ada orang yang rela mengeluarkan uang puluhan jutanya untuk membelinya. Seolah-olah dengan sorban yang dibelinya itu bisa mengatasi segala macam permasalahan hidupnya, bahkan bisa masuk surga. Sungguh trik jualan yang menakjubkan. Tapi Ya Allah ya, ada juga yang membeli ya teman-teman ya. Padahal ya itu siwak kok bisa dihargai ya 1 juta, sorban 10 juta. Allah wala quwata illa billah. Untuk apa ya teman-teman ya? Ini kalau sudah terdoktrin ya, jadi otaknya ini nggak berfungsi ya teman-teman ya. Seakan-akan sorban itu bisa mengatasi semua permasalahan hidup ya. sayang, tak ada lelang lipstik bekas di sana. Nggak ada lelang lipstik ya. Nah teman-teman, jadi itulah ya video-video tentang perilaku Bahar bin Smith yang super aneh, yang dimana sebelum berceramah itu ya selalu mencaci maki pemerintah, menangis, lalu kemudian melelang yaitu barangnya, yaitu dengan jumlah yang sangat di luar nalar ya teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Kecerdasan Habib Bahar dalam memerahi bibirnya memang sangat menakjubkan. Tetapi kecerdasannya itu hilang di momen tertentu. Dan inilah 3 momen Habib Bahar kehilangan otak. Pertama, membongkar makam Rasulullah. Ketika netizen mendesaknya untuk tes DNA, tetapi ia mau melakukan itu dengan persyaratan yang mustahil dilakukan. Iya betul. Yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. 2. Urutan nasab yang berubah-ubah. Entah ia keturunan Rasulullah atau bukan, tapi yang perlu Anda tahu, urutan nasabnya berubah-ubah di lain waktu. Yang bener anak 38, bukan 28. 3. Diambilkan minum yang ada di depannya. Lihatlah momen ini. Seolah-olah anak buahnya ini menganggap Habib Bahar kehilangan otak sehingga ia perlu mengambilkan minuman yang bisa diraihnya. Sungguh garangan yang tak punya otak. Astagfirullah ya teman-teman ya. Ya kalau kita lihat ya teman-teman ya, memang di situ ya Bahar bin Smith ini selalu berubah-ubah ya. Dulu katanya ya keturunan Yaman ya dari Habib, tapi sekarang ngaku keturunan pribumi, lalu kemudian ya mengaku dari 29, lalu kemudian mengaku yang 38. Jadi sering berubah-ubah ya teman-teman ya. Bukan itu saja ya teman-teman ya. Ketika disuruh tes DNA, kok jawabannya malah aneh ya. Jadi jawabannya ini ya memang ya kurang didikan ya teman-teman. Masa menyuruh membongkar yaitu ya makam Rasulullah SAW untuk diambil darahnya, ini apa enggak? Kurang ajar ya teman-teman ya. Semestinya ya teman-teman ya, perkataan-perkataan seperti itu ya, ucapan dari Bahar bin Smith ya yang menyuruh untuk membongkar makam Rasulullah SAW yaitu hanya untuk mengambil sampel ya, untuk mencocokkan. Ngapain ya? Jadi kalau keturunan Rasulullah itu ada yang namanya yaitu holokromnya J1, lawang dia holokromnya G ya teman-teman ya. Nah maka dari itu ya orang-orang seperti ini ya jangan diikuti, menyesatkan ya. Masa nyuruh bongkar-bongkar makam Rasulullah ya. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Iya. Tengkong. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua.
bolong-bolongin ya teman-teman ya. Ini. Jancuk bahar asu. Oh, nggak boleh awak nina awak tu nak boleh. Asal cok nina aku mau bu, nina aku mau bu. Jancuk lah sikat raimu. Ya awak tu simpen peso nak bu. Jadi Bahar Bin Smith ini lagi seneng ya teman-teman ya. Sampai joget-joget gitu ya. Lama ini Robito sangat menghargai saudara, yaitu keluarga besar Asmat Khan daripada keluarga besar Wadiso. Tidak ada satupun pernyataan resmi dari Robito yang mengatakan Asmat Khan bukan Mbak Alwi, Asmat Khan bukan Duriyah, Asmat Khan bukan turun Nabi. Tidak ada, saudara. Kalau ada yang bicara begitu, dia bohong, dia fitnah, dia ingin mengadu domba antara Tubagus dengan Mbak Alwi, antara Habib dengan Habib, Kiai dengan Kiai, dan ini tidak boleh kita biarkan. Betul. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar Bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Jadi ada perbedaan ya teman-teman ya antara Bapak Rizik Syihab yaitu dengan Bahar Bin Smith ya. Itu kecil itu di penjara untuk bangsa, untuk agama, untuk Islam, untuk rakyat, untuk negara. Jangankan cuma di penjara. Nyawa saya, jiwa saya, darah saya, harga saya murah harganya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Anda masih percaya dengan mulut pemilik bibir menor ini? Ia rela kehilangan nyawa demi membela rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Ia sering terlihat mengeruk uang rakyat Indonesia untuk kehidupan mewahnya. Lalu apa yang telah Bahar lakukan untuk membela rakyat Indonesia? Apa memerahi bibirnya untuk memperlancar pendawirannya itu dikatakan membela rakyat Indonesia? Sungguh sesuatu kemunafikan yang menjijikan. Nah teman-teman, jadi kita itu harus berpikir cerdas ya. Jangan mau yaitu didawiri oleh Bahar Bin Smith yang dimana ya itu seakan-akan membela rakyat, tapi kenyataannya ya teman-teman ya mereka itu malah memalak jamaahnya ya, seperti itu. Banyak video yang beredar ya. 3 momen penyamaran Habib Bahar yang terbilang sukses. Pertama, menjadi tukang potong rumput. Siapa sangka orang yang Anda lihat ini adalah seorang Habib. Bahkan kameramen terlihat tak mengetahui jika orang yang sedang kesulitan memotong rumput itu adalah seorang yang mengaku cucu Rasulullah. 2. Nyamar jadi pengemis. Meski sering terlihat naik mobil mewah, hidup megah, dan terlihat banyak uang, tetapi Habib Bahar pernah tertangkap kamera menyamar jadi seorang pengemis yang meminta uang kepada jamaahnya. Habib 50 paman, Habib 50. 3. Nyamar jadi banci. Meski sering terlihat garang di dunia maya, bahkan oleh pengikutnya dijuluki Sang Jenderal, tetapi Habib Bahar pernah menyamar menjadi banci dengan memerahi bibirnya yang tak kalah cantiknya dari seorang pramugari. 1, 2, 3. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah deretan video-video tentang ya kelakuan yang unik, yang aneh dari Bahar Bin Smith, yang dimana Bahar Bin Smith ini ya teman-teman tidak segan-segan memalak yaitu jamaahnya, yaitu apa? Alasannya untuk membangun pondok pesantren, tapi kenyataannya kehidupannya sangat mewah sekali. Bahkan di dalam video itu ya Bahar Bin Smith itu kalau berceramah selalu yaitu mencaci maki pemerintah ya, lalu kemudian menghina ya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain-lain. Tapi nanti di ujung-ujung ceramahnya yaitu minta sedekah kepada para jamaahnya, para muhibbinya, yaitu apa? Untuk membangun pondok pesantren. Dan ya beralasan bahwasanya tidak mau menerima yaitu uang dari pejabat ya, kata Bahar Bin Smith. Jadi seolah-olah ya teman-teman ya itu berbalik ya teman-teman. Karena di dalam video yang lain yaitu siap untuk membela rakyat,
tapi kenyataannya malah rakyatnya ini dimintai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.